Action. Oke, sekarang kita udah bersama Mas Yus di sini dan tadi kita udah sempat melewati sosok macan ya Mas Yus ya. Dan di sini sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh, ini sepertinya Mas Yus ada rasa ketertarikan dengan sosok macan di sini. Bisa dijelasin Mas, apa yang sebenarnya lo pengen lakukan dengan sosok macan yang tadi kita temui di sini? Oke, sebelum ke sosok macan, karena sosok macan ini sebenarnya kalau bisa dijelaskan dia itu sebenarnya adalah kodam yang awal yang ditanam di sini ketika pabrik ini selesai dibangun, orang kan selamatan. Oke. Nah, itu kemudian manifestasi dari selamatan itu menjadi sebentuk energi, membentuk wujud macan yang kemudian dia menjaga di sini. Oke, kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang macan, saya sebenarnya tadi sempat tertarik ketika dari awal tadi bersama Elmika tentang korban-korban kecelakaan. Yes, tadi ada satu sosok perempuan. Nah, memang bisa dibilang banyak sekali sosok ini, tapi memang yang kebetulan di depan tadi saya bisa tunjukkan wujudnya adalah seperti ini. Oke, ini tadi seperti yang digambarkan oleh Elmika, rambutnya agak pendek dengan rok yang selutut katanya. Betul. Ini adalah sosok yang ditahan oleh sosok lain yang ada di sini. Ya, betul. Oke. Jadi memang ini adalah sosok, makanya tadi yang masuk ke muslim kelihatan seperti menunduk itu karena memang ini lehernya dia ditabrak dari depan sehingga patah. Tabrak dari depan. Oke. Jadi seperti tabrak lari pada umumnya. Ya, tabrak lari pada umumnya. Oke. Kemudian dan yang tadi yang salah satu sosok yang paling menonjol adalah sosok besar di atas yang membuat bahkan Elmika pun kewalahan. Yang bahkan tadi dia sempat bilang katanya nggak ada hubungannya kecelakaan di depan dengan dia. Tapi mungkin pemirsa atau sahabat keramat belum dapat gambaran karena Elmika sendiri katanya hanya melihat setengah badan. Apakah Mas Yus bisa membantu sahabat keramat untuk tahu? Sebenarnya saya coba ketika tadi Elmika sempat tidak sadar, saya coba sendiri tadi coba visualkan, berinteraksi. Sempat terlihat wujudnya, walaupun mungkin tidak 100% visual ini akurat ya, tapi kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Wow. Ini memang sosok yang sangat tinggi besar dan mukanya ini mungkin kalau orang bilang mirip Rangda ya, ini kalau orang orang-orang di Jawa Timur atau Bali sana ini mukanya sangat mirip dengan Rangda dan memang sudah tua sekali. Ya, usia sangat tua yang sangat benar-benar menguasai atau energi dominan gitu di tempat ini. Oke. Dan ada pesan-pesan yang ingin dia sampaikan adalah sebenarnya dia ketika saya tangkap pesannya hanya satu, dia hanya bilang pergi seperti itu. Terusik. Iya, benar-benar terusik sekali dengan kita. Tapi dia dengan sosok macan itu nggak berbenturan? Tidak, karena macan ini memang dia punya tugas khusus ya. Ini saya langsung ungkap saja. Ya, langsung biar kita ke macan. Kita ke macan. Jadi memang sosok macannya adalah seperti ini. Ya. Oke. Sosok macan ini adalah seperti ini, ya. Ini menarik sekali ya. Dan dia ada menggunakan seperti kalung di sini, kemudian ada gelang di kakinya sini. Dan kakinya ini berwarna putih. Dan sorry, Coki. Ya, kenapa? Macan ini sekarang ada di sini. Hadir Ada di sini. Ada di sini. Baik. Mbak, ada yang mau disampaikan? Mas Yus berusaha untuk berinteraksi dengan macan yang ada di sini. Mbak, ada yang mau disampaikan? Bisa ngobrol kan? Oke, sahabat keramat, kita lihat ada yang terjadi dengan gambar yang digambar oleh Mas Yus. Dia ingin menyampaikan pesan di sini. Bukan pesan yang negatif. Pesan yang positif. Pesannya positif. Kula nuwun, Mbak. Ingin memberikan sesuatu. Saya akan coba manifestasikan bentuknya di sini Melalui gambar ini, Mas Yus. melalui gambar ini. Sip, dari situ, Sip. Tolong kasih jarak. Kasih jarak. Oke, sahabat selamat, ini semua yang terjadi tanpa skrip dan berlangsung live tanpa skrip. Ini di luar dugaan bahkan para tim ya. Ini tidak merencanakan ini sama sekali. Ini juga belum tahu nih Mas Yus mau ngapain. Ya, karena ini tadi mendadak kita lagi ngobrol tentang macan dan tiba-tiba langsung ini ya. Iya.
Dan ini Mas Yus kita lihat menggunakan kertas-kertas yang berserakan yang ada di sini. Iya, memang dibantu buka lagi. Agak cepat. Ada. Oke. Saya minta Hio yang ada tatakannya apapun. Hio tim ada bawa Hio Ya nggak? selalu saya bawa. Oke, kita lihat sahabat keramat, ini sepertinya sosok macan Saya ini minta korek. ingin menyampaikan sesuatu kepada Mas Yus. Korek. Korek dong guys, tim. Oke. Ih, Mas Yus. Ini kita lihat Mas Yus pun tangannya bergetar ya. Berarti mungkin energinya. Mungkin energinya mungkin. Mas Yus bisa dibantu, mungkin Muslim dulu yang megang koreknya. Karena ini pasti panas sekali. Kita lihat energinya sangat besar di Mas Yus, sampai Mas Yus pun nggak bisa stabil megang korek ya. Aku berusaha menahan dia supaya dia nggak keluar dari. Pakai yang itu, pakai yang itu. Lagi Film, kayaknya belum terbakar sih. Oke baik, akhirnya terbakar. Film dulu jangan di situ semua. Ini kita lihat Mas Yus berusaha menyampaikan pesan melalui medium gambar yang digambar oleh Mas Yus sendiri ya. Dan ini ada Hio yang dimasukkan ke dalam botol. Aku minta korek. Korek yang nyala tadi sih. Oke, ini. Sekali lagi sahabat keramat, ini semua terjadi spontan. Ini kita lihat seperti mau dibakar sebenarnya. Yoi. Sekali lagi jangan ditiru ini di rumah. Adegan-adegan seperti ini. Korek. Itu tuh Mas Yus di bawah. Ini Mas Yus kelihatannya sangat fokus sekali sampai Sangat mungkin energi yang masuk sangat gede, Cok. dan tremor. Tangannya sangat dari tadi tremor. Oke, kita lihat apinya sudah mulai dibakar. Cepat sekali ya apinya ya. Oke, kita lihat apa pesan yang kira-kira ingin disampaikan oleh sosok macan melalui gambar yang sudah digambar oleh lo lihat nggak sih? Botolnya itu kayak keisep dari dalam. Padahal itu kalau sedekat itu dia harusnya enggak. Kita masih menunggu nih. Kita masih menunggu karena ini benar-benar di luar rencana kita ya. Di luar rencana kita. Aku minta air. Ada air guys. Aqua. Apapun air pokoknya. Tek 1.
Guys, lihat ini kameranya, guys. Ini aku minta air lagi. Ada air lagi nggak, guys? Air dong, please. Ini kan yang digambar dipakai macan tadi, Cok. Iya. Oke. Jadi Bisa diceritain nggak, Mas Yus? Tadi sih kita lihat ada gambarnya sih. Iya, yang dipakai macan. jadi tadi saya sudah jelaskan memang di gambar tadi, sorry saya agak Lelah ya. ambil nafas dulu. Pada dasarnya memang kalau ini sebenarnya saya tidak suka istilah penarikan. Jadi memang lebih suka saya menyebutnya ini meminjam. Oke. Nah memang kebetulan Mbah tadi karena saya baru kebetulan tadi belum sempat mengenal namanya, Mbah tadi ingin menunjukkan eksistensinya kepada kita. Oke. Ya. Oke. Dia ingin menunjukkan bahwa saya ada di sini, tolong saya dihargai. Dan yang kedua, sebenarnya dia berterima kasih juga pada Coki, pada Muslim, bahwa sudah mencoba untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada hubungannya kecelakaan di depan dengan asral-asral yang ada di sini. Oh, Kayak gitu. Dan dia, Berarti selama ini beliau merasa terganggu ya ya dengan cerita-cerita miring seperti itu. betul. Jadi memang ya dia tahu bahwa gedung ini mungkin identik dengan keseraman, Iya. dengan sesuatu yang menakutkan. Iya. Malah sebenarnya dia sendiri merasa ada hal-hal yang perlu diluruskan. Oke. Karena masyarakat sendiri cenderung memanfaatkan tempat seperti ini untuk klinik, Ya. untuk ya Pada mencari umumnya sesuatu tempat. yang pada umumnya tempat Oke. seperti ini. Sehingga dia sampai terima kasih bahwa kita di Coba sini, meluruskan ya? mencoba untuk meluruskan dan mengklarifikasi hal-hal tersebut. Ini bukan pemberian, jadi dia benar-benar meminjamkan kepada saya dan ini nanti akan saya kembalikan. Iya. Ya, saya akan kembalikan supaya ini hanya sebagai tanda Bukti ya. Eksistensi saja. Eksistensi saja. Oke, baik. Kita baik, tidak baik. akan mengambil apapun yang ada di sini. Nggak boleh dipegang. Silakan, kamu mau pegang? Tapi kalau saya sih percaya dengan keberadaan beliau. Tapi ini solid ya. Coba mungkin boleh dikasih ke kamera dekat ya. Bukan transparan ya. Ini bukan transparan, ini solid ya. Seperti yang kita lihat ini saya pakai tangan kanan. Ini solid, bukan transparan dan energinya cukup besar nggak untuk mentransfer dari astral menjadi fisik seperti ini, Mas Yus? Ya, energinya kalau saya lukiskan cukup besar. Ya, Ini keringatnya kayak jogging ini. betul. Ya kalau misalnya saya berikan satuan sama dengan 2 piring nasi pecel lah, kalau kayak gini. Kalori yang terbakar cukup ini. Iya. Tapi sebenarnya saya masih ada misteri. Tapi memang namanya misteri, semakin kita kuat akan makin banyak ada misteri lain lagi. Dari ini tiba-tiba lampu udah Iya. kira 2 lampu nih, Cok. Iya. Sekarang sisa 1 lampu doang. Tapi sebenarnya kalau misteri yang sebenarnya saya penasaran itu adalah kenapa beliau atau sosok ini dengan sosok yang di atas tuh nggak berbenturan? Itu bisa dijelaskan nggak, Mas Yus? Mungkin sedikit mengobati rasa penasaran sahabat keramat. Karena sebelum memang kita konklusi. kalau yang namanya astral, pengetahuan saya sudah punya teritorinya masing-masing, Oh, sudah oke. punya tupoksi dan sudah punya Oke, tugasnya masing-masing. oke. Gitu. Kalaupun dia asal-asalan nganggur, jatuhnya pasti hanya akan mengganggu, Iya. hanya akan istilahnya mencolek-colek manusia. Tapi Iya. kalau misalnya dia sudah punya tugasnya yang khusus, Ya. menjaga atau mungkin mendiami suatu tempat, jadi akan konsisten. Ada astral nganggur tuh ada ya? Ada astral nganggur. Kerjaannya gangguin manusia. Gangguin manusia yang Seperti biasa. manusia nganggur ya, ternyata. Betul, sama aja. Iya, gitu. Oke, baik. Berarti mudah-mudahan ekspedisi kita pada malam hari ini sedikit menjawab berbagai macam misteri yang ada di sini. Walaupun memang sebenarnya kalau kita boleh jujur masih ada misteri-misteri lain yang kita penasaran juga. Kayak misalnya contohnya dari berapa lama sosok yang di atas itu udah ada. Dan ada berapa banyak tepatnya jumlah orang yang bukan orang ya, energi astral yang ditahan di sini. Dan juga paling misteri kenapa pabrik ini bisa bangkrut? Itu dia. Dan itu juga bisa misteri juga kan? Iya, Bisa iya, jadi iya. penelitian dunia ekonomi soalnya kan? Ya nggak bisa di sini. Siapa tahu. Dan yang paling penting misteri Iya. bahwa apakah ada hubungannya kecelakaan Nah, dengan paling tidak- sosok ini Iya. dengan Mas Yus tadi penarikan bahwa macan itu
senang dengan kita mengklarifikasi berarti. Dan juga tadi dengan ada Elmica juga sudah berkali-kali mengatakan bahwa memang tidak ada hubungannya sekali lagi kecelakaan yang terjadi di Jalan Marta Dinata dengan gedung pabrik bekas percetakan kertas yang ada di sini. Benar, dan saya tadi merasakan sendiri berjalan lewat situ, putar balik di situ, tanpa ada gedung ini, memang jalanan itu berbahaya. Jadi pada masyarakat sini khususnya, Anda evaluasi diri Anda. Orang-orang Depok, ini Depok, daerah Depok ya? Ciputat. Anda jangan apa-apa nyalain setan, ya kan? Macan aja terima kasih sama kita. Anda latihan, tolong SIM-SIM-nya polda-polda sini ditarik, warga sini SIM-nya. Evaluasi kecelakaan nyalain setan. Anda emang putar balik sembarangan, lampu merah macet, masuk jalur kedua. Tolong, jangan semua salah setan. Ya, baik. Diri Anda mengandung setan. Oke, lanjut lagi. Oke, kalau gitu inilah fungsinya keramat untuk meluruskan cerita-cerita miring yang mungkin kalau kita bisa luruskan ya bagus. Kalau mungkin menjadi misteri, kita ingat bahwa dunia akan jadi indah kalau semuanya masih ada misteri yang tidak terjawab ya. Kalau gitu terima kasih Mas Yus. Kayaknya capek banget, kayaknya abis ini mau makan nasi padang. Kalau begitu sampai ketemu lagi di tempat-tempat yang lebih seru lagi untuk kita mencari keberadaan-keberadaan makhluk halus yang ada di tempat keramat-keramat selanjutnya. Sampai ketemu lagi. 3, 2, 1. Cut.